Salam, saudara. Kita siang ini akan melanjutkan materi kita dalam teologi perjanjian baru. Saya rasa kita sudah membahas paling tidak sampai Injil Yohanes. Oleh sebab itu hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam Kisah Rasul, dan kalau memungkinkan Roma nanti kita singgung, tapi mungkin di Kisah Rasul ya. Baik, teologi kisah para rasul. Kitab Kisah Rasul ini ditulis oleh Lukas, seperti juga penulis Injil Lukas ya. Maka banyak yang memberikan pemikiran ini semacam sambungan atau buku serial dari Lukas kepada Kisah Rasul. Dan ingat, Lukas memulainya dengan mereferensikan buku yang pertama. Maka kalau Anda membaca di Kisah Rasul pasal pertama ya, pada ayat-ayat pertama, kita dapat melihat di sana Lukas seolah-olah merujuk kepada suratnya yang terdahulu, yang sebelum ini. Nah, jelas tidak dapat dibantah bahwa kitab ini ditulis oleh Lukas. Kisah Rasul dan kitab Lukas, Injil Lukas itu ditulis oleh Lukas sendiri. Kedua kitab tersebut ditujukan kepada Theophilus, sama. Ketika dia menyampaikan juga dalam Lukas sebagai penerangan kepada Theophilus. Untuk apa? Supaya Theophilus tahu segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai hari ia terangkat ya. Jadi Lukas sendiri memang memiliki keyakinan atau merupakan saksi langsung yang pasti ya, bahwa Yesus benar-benar terangkat dan dia ke surga ya. Ini yang dijelaskan oleh Lukas dalam ayat 1 dan 2 pada bagian ini. Lalu kalau Injil-Injil itu adalah histori, saya pernah katakan bahwa Injil itu adalah histori, tetapi Kisah Rasul ini juga histori. Nah, sekalipun Kisah Rasul ini histori, namun memiliki sifat sebagai jembatan yang menghubungkan antara Injil-Injil dengan surat-surat. Jadi sebelum kita paham surat-surat, kita harus memahami histori di dalam Injil-Injil dulu, baik Injil Sinoptik maupun Injil Yohanes. Itu sebabnya Kisah Rasul ini disebut sebagai jembatan antara. Nah, Kisah Rasul merupakan kitab kemenangan di mana kita melihat gereja menemukan kemenangan melalui pelayanan Petrus dan Paulus. Perhatikan dua orang ini. Saya ingin menjelaskan bahwa kegagalan yang dilakukan Petrus itu dilanjutkan oleh Paulus yang mensukseskan pelayanan sampai 3 kali perjalanan penginjilan. Sampai pasal 13 kita melihat di sana gereja mula-mula pada waktu itu hanya memberitakan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi saja. Namun apakah ada bangsa-bangsa lain yang sudah diberitakan? Menurut catatan sampai Kisah Rasul pasal 13, kita belum melihat bangsa-bangsa lain yang ditarik banyak kemudian secara eksponensial mengalami pertobatan bangsa-bangsa lain. Kita belum lihat. Sehingga sebelum Paulus digerakkan oleh Tuhan diutus untuk beritakan Injil, Injil hanya diberitakan di antara orang-orang Yahudi, orang Israel, di antara kelompok-kelompok mereka, tetangga atau sekitar mereka. Selama kurang lebih bisa dikatakan 17 atau 16 tahun sampai pasal 13 kita melihat pemberitaan Injil seperti stagnan, mengalami semacam ketidakmajuan
dalam pemberitaan Injil. Ya, kita tidak bisa menyalahkan Petrus dan mengankan atau siapa, bukan. Tapi ini kita hanya melihat fakta-fakta historis apa yang terjadi. Ya. Bahkan dalam pelayanan Petrus pasal 2 menegaskan ayat 33 bahwa Injil ini diuntukkan bagimu, yaitu untuk orang-orang Israel saja, seolah-olah begitu. Jangan sampai kita salah untuk memahami. Di dalam hal ini kita melihat kisah Rasul dan Lukas memiliki kesamaan. Ya, itu bisa dipelajari sendiri. Dalam pasal 1 ayat 6, ini pertanyaan yang penting yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini yang sering saya katakan, sampai ayat ini, ya perhatikan, sampai ayat ini berarti kerajaan itu belum dipulihkan. Perhatikan sampai ayat ini. Dengan kata lain, sampai Yesus naik ke surga, belum dapat dikatakan pendirian kerajaan itu telah dimulai. Jadi secara pergerakan belum dimulai pendirian kerajaan itu. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus menjawab pertanyaan mereka bahwa Bapa yang menetapkan masa dan waktu itu. Jadi kita tidak memiliki urusan untuk menanyakan itu. Itu menurut Yesus. Yang menjadi urusanmu adalah kamu menjadi saksi, memberitakan tentang apa? Saksi apa? Saksi kebangkitan. Jadi murid-murid diharapkan dapat menjadi saksiku. Ini saksi apa? Ya jelas saksi bahwa Yesus bangkit. Jadi mereka harus menyaksikan sampai ke ujung bumi bahwa Yesus telah bangkit. Ini menegaskan kepada baik Yahudi maupun non-Yahudi bahwa kebenaran tentang Yesus bangkit itu disaksikan oleh banyak orang. Bukan sekedar cerita omong kosong, tetapi suatu kebenaran yang disaksikan, dibuktikan, dirasakan, dilihat oleh murid-murid, ya, rasul-rasul. Ada penekanan negatif yang disampaikan di dalam ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui dan masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri oleh kuasanya. Ini menjelaskan tentang apa yang tidak diberikan kepada mereka, yaitu tentang masa dan waktu itu tidak diberitahukan kepada mereka. Namun ada penekanan positif kepada mereka. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Inilah yang diberikan kepada mereka. Apa itu Roh Kudus yang akan diberikan kepada mereka untuk menjadi saksi, mulai dari Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi jangan kita mencari penekanan negatif, tetapi kita melihat ada penekanan positif di sana yang disampaikan. Jadi mereka tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Jelas ini menunjuk kepada master plan ilahi. Kalau di dalam eskatologi kita melihat sampai keangkatan Yesus ke surga, kerajaan itu belum didirikan, dan sampai sekarang belum didirikan kerajaan itu. Mengapa? Karena masa sekarang adalah masa rahasia, di mana kita pada saat ini sedang berada di dalam suatu penyelenggaraan rahasia Allah.
Perhatikan, perintah Yesus jelas bahwa mereka bukan hanya di sini juga, tapi sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu sebuah analogi Roma. Ya, kita lihat. Roma adalah pusat kerajaan pada waktu itu. Mengapa Yesus menekankan Roma di sana? Jelas bagi orang Yahudi, kalau sudah sampai di Roma, mereka dianggap sudah dapat mencapai suatu pencapaian yang disebut ujung bumi, tempat yang jauh, tempat yang sulit untuk dijangkau. Jadi Yesus menyuruh memerintahkan mereka untuk sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Perhatikan, ada perubahan bentuk dalam kenaikan. Yang jelas, awan. Ya. Murid-murid melihat dua orang. Ya, ini mereka indikasikan sebagai Musa dan Elia. Ketika kenaikan, murid-murid melihat dua orang berpakaian seperti malaikat. Ketika terangkat, hanya Yesus dan murid-murid yang menyaksikan. Ketika terangkat, hanya dua orang dan murid yang menyaksikan. Ini merupakan suatu kesaksian yang sampai sekarang kita kabarkan bahwa Yesus sudah naik ke surga. Nah, janji ini menegaskan di dalam ayat yang ke-11, ya, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi, ketika Yesus naik ke surga itu di Bukit Zaitun, maka nanti Yesus akan datang juga di Bukit Zaitun, di mana mereka akan berada, akan menantikan Yesus datang di Bukit Zaitun. Pertanyaan, apakah kalian merasa rasul-rasul melakukan tindakan tepat dalam memilih pengganti Yudas? Kita tahu bahwa Matias itu adalah pengganti Yudas Iskariot. Apakah kita masih memilih rasul-rasul pada masa sekarang? Ini akan menjadi tugas saudara. Ya. Kita ingin melihat kisah para rasul pasal 2, ya, tentang hari Pentakosta. Ya. Sebelumnya kita lihat di tinjauan kisah Rasul 1 dan kisah 2. Kisah Rasul 1, persiapan jalan bagi gereja. Ya, persiapan masih, ya, persiapan. Belum ada gereja di sana. Dan Kristus naik ke surga. Kristus memperlengkapi, murid-murid akan menjadi saksi sampai ujung bumi. Kisah 2 itu hari-hari terakhir bagi masa Israel. Artinya ada satu masa baru yang belum diperkenalkan, belum diberitahukan kepada manusia, tetapi masa untuk Israel itu segera diakhiri. Nah, ini ada hubungannya dengan pembelajaran dalam eskatologis, khususnya pembahasan saudara tentang Roma 11. Cabang zaitun asli sebagai Israel itu sementara disingkirkan. Nah, kemudian cabang zaitun liar, yaitu bangsa-bangsa, akan dicangkokkan ke dalam master plan Allah, dalam pokok zaitun yang asli. Jadi ini pengakhiran hari-hari bagi Israel pertama dulu. Jadi hari untuk Israel itu diakhiri pada hari Pentakosta, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan gereja adalah kelanjutan dari Israel. Kemudian dalam kisah 2, Roh Kudus turun dari surga. Ini yang disebut sebagai
baptisan Yesus. Yesus membaptis orang percaya dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini memberi kuasa. Seluruh dunia mendengarkan murid-murid. Meskipun ada yang tidak mau mendengarkan, tapi sebagian mendengarkan. Kisah pasal 2 ayat 1 dan 3. Mereka menerima suatu seperti bunyi tiupan angin keras yang menuju seluruh rumah. Dan akhirnya ada lidah-lidah yang hinggap pada mereka masing-masing. Akhirnya mereka memiliki kuasa dari Roh Kudus itu. Dikatakan oleh Alkitab berbahasa baru, berbahasa lidah. Boleh saja demikian. Perhatikan ketika Allah di Sinai. Bangsa Israel menghadap Allah di Gunung Sinai. Pada awal bangsa Israel menghadap Gunung Sinai, penyataan Allah turun di atas kemah suci di Gunung Sinai. Kemudian Allah pada hari Pentakosta merupakan akhir penyataan Allah kepada Israel, maka Roh Kudus turun juga atas manusia, dapat terlihat. Sinai dan Pentakosta itu memiliki perbandingan sebagai berikut. Israel datang di Gunung Sinai, dan berkumpul bersama di suatu tempat sama. Ada juga suara trompet di Sinai, kemudian suara tiupan angin, ada asap pembakaran, lidah api. Nah, di Sinai itu memberikan hukum, Pentakosta dipenuhi Roh Kudus. Ketika di Sinai 3.000 terbunuh oleh orang Lewi karena menyembah berhala pada waktu itu. Kemudian Pentakosta 3.000 orang menerima hidup secara rohani melalui iman dalam Kristus. Kita ingat Petrus akhirnya membuat orang bertobat sebanyak 3.000 dalam satu hari. Itu adalah prestasi yang luar biasa. Kisah Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh. Karunia Roh Kudus ini itu diberikan oleh Roh kepada barang siapa yang dikehendaki, tetapi tidak boleh ada suatu pemaksaan untuk menerapkan bahasa roh. Apalagi ada kelas-kelas kursus bahasa roh, itu sangat tidak memungkinkan. Tidak boleh. Pada kisah 2 ini merupakan nubuatan dari Nabi Yoel, yang dikutip langsung oleh Petrus, sehingga dikatakan Roh Allah akan dicurahkan. Kemudian laki-laki dan perempuan bernubuat, mimpi dan penglihatan, darah dan api dan gumpalan asap, matahari berubah menjadi gelap gulita. Ini adalah manifestasi dari nubuatan kitab Yoel. Nah, kita akan melihat bagaimana eskatologi dalam kisah para rasul. Dalam pasal 1 ayat 11, dia pasti kembali. Ketika malaikat berkata kepada murid-murid yang menyaksikan kenaikan, malaikat itu berkata, Yesus pasti kembali dan akan datang kembali. Kemudian dari sisi eskatologis dalam pasal 2, apa makna hari Tuhan? Ini merupakan penjelasan di mana Tuhan menyatakan satu kehendak atau penyataan kepada manusia. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19, waktu pemulihan. Kapan itu waktu pemulihan? Yaitu ketika pada waktunya Tuhan menggenapkan kerajaan yang dijanjikan kepada Israel. Ada lagi dalam pasal 15 tentang reruntuhan pondok Daud. Kemudian dia akan menghakimi dunia, pasal 17 ayat 31. Kemudian kebangkitan orang-orang mati, orang-orang benar maupun orang-orang fasik dalam kisah Rasul. Jadi itu tentang eskatologi dalam kisah Rasul. Kemudian tentang kepemimpinan dalam gereja mula-mula.
ada banyak orang berpikir bahwa karunia kerasulan masih dimungkinkan terjadi pada hari-hari ini. Kita tidak bisa memungkiri bahwa karunia rasul ini berhubungan penetapan langsung oleh Kristus pada saat itu. Dan kalau sekarang syaratnya adalah orang yang pernah hidup dan berjumpa langsung dengan Yesus, atau ada pertemuan. Kemudian diaken-diaken ini adalah pemimpin-pemimpin dari jemaat juga yang melayani, ya, diakonos itu pelayan. Kemudian penatua ini juga tua-tua dalam jemaat yang melayani. Khotbah Petrus pada hari Pentakosta, Anda diperintahkan membentuk kelompok, ya 2 atau 3 kelompok, ya mungkin 2 kelompok saja. Anda membuat suatu ringkasan khotbah Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 2. Ya, jadi mungkin jadi 2 atau 3 orang. Anda membuat tugas kelompok. Ya. Saya harap ini dapat Anda berikan penjelasan, baik itu nanti melalui penugasan, melalui pengamatan. Jadi semacam ringkasan khotbah Petrus dalam pasal 2. Oke. Ada khotbah-khotbah lain yang menarik, tapi kita coba fokus pada khotbah dalam Kisah Rasul. Tanda dan mujizat. Ada berapa karunia rohani dalam kekristenan? Memang ada banyak, tetapi Paulus mengatakan yang penting dari semuanya itu adalah kasih. Kasih adalah hal yang penting di dalam karunia-karunia rohani. Perhatikan dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar. Ya, yang pertama Tuhan memberikan semua mereka ini untuk apa? Untuk melengkapi, ya, bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Semua karunia itu adalah pemberian Allah yang ditujukan untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi tidak ada kesombongan dalam karunia-karunia yang kita dapatkan atau kita miliki. Siapapun itu tidak bisa menyombongkan karunia tersebut. Oleh sebab itu, kita di dalam anggota tubuh Kristus hendaklah tidak boleh merasa lebih baik daripada anggota-anggota yang lainnya. Kesombongan rohani itu tidak boleh terjadi. Itu sangat membuat kita semakin merusak persekutuan. Seperti juga di dalam dikatakan oleh Ibrani, yang diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkan. Ini merupakan bagian penjelasan bahwa karunia-karunia rohani itu berdampak kepada bagaimana orang-orang melakukan tanda-tanda, mujizat, ya, dan sebagainya. Oke, dan ingat ini adalah pemberian Allah, bukan karena kehebatan seseorang untuk mendapatkan hal tersebut. Apa yang dimaksud dengan tanda karunia? Ini Anda dapat bahas dalam bagian nanti Roma barangkali, dan dalam 1 Korintus juga akan dibahas tentang karunia-karunia tersebut. Apa karunia rohani ini telah berhenti? Menarik sekali, termasuk seperti misalnya bahasa roh, karunia rasul, apakah ini sudah berhenti? Atau
sebagian karunia itu dianggap berhenti, tapi sebagian yang lainnya dianggap masih tetap dapat dilaksanakan. Lalu bagaimana mengukur karunia-karunia tersebut? Ini cukup menarik. Kalau kita nanti bisa dipikirkan. Yang paling penting adalah dikatakan oleh Korintus, yang di atas semuanya itu, yang paling penting itu adalah apa? Kasih. Perhatikan teks ini. Ketika aku seperti kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Apa artinya? Umumnya bahasa roh itu dapat digambarkan sebagai untuk orang-orang yang belum dewasa rohani. Tetapi kalau sudah tidak kanak-kanak lagi, rasanya agaknya juga tidak diperlukan. Nah, jadi yang pertama, tugas Anda membuat analisis khotbah atau analisis kerangka khotbah Petrus di dalam Kisah 2. Jadi analisis, saya coba mencatat ya. Analisis kerangka khotbah Petrus dalam Kisah 2. Ya. Oke, Anda dapat nanti mengerjakan kerangka seperti apa yang dimiliki oleh khotbah dalam Petrus itu. Itu tugas yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teologi Roma dan Galatia. Ini sangat menarik sekali. Kita melihat adalah Roma Galatia merupakan surat-surat yang umumnya menjadi landasan doktrin bagi kita. Ya. Kenapa demikian? Karena bagi kita di situ banyak pengajaran atau peringatan-peringatan teologis, ya. Misalnya contoh tentang dosa, tentang pertobatan, tentang Kristus, banyak sekali disampaikan dalam baik kitab Roma maupun kitab Galatia. Ya. Contoh tentang pembenaran, tentang iman, keselamatan, itu banyak sekali. Nah, menjadi persoalan bagaimana sebuah surat menjadi sebuah doktrin. Bagaimana apa yang dimaksud dengan surat itu? Mungkin kita tidak terjebak dalam suatu perdebatan yang tidak perlu. Ya. Apa maknanya bagi Anda bahwa Alkitab berisi surat-surat pribadi atau yang ditujukan kepada banyak gereja? Banyak gereja mungkin menyadari bahwa surat ini adalah memiliki kepentingan yang sama dengan hal-hal lainnya, seperti kitab-kitab nabi. Ya, ada surat-surat yang mengacu kepada Injil-Injil sebagaimana nabi-nabi mengacu kepada Torah. Ya, semua surat itu dapat dikatakan mengacu kepada Injil. Nah, seperti ini. Ya. Sama seperti nabi-nabi yang mengacu kepada kitab-kitab Taurat. Nah, lalu apa tema teologi utama yang dihadirkan dalam surat-surat Paulus, khususnya Roma dan Galatia ini? Jelas, mari kita lihat bahwa Roma, Korintus, dan Galatia, ya perhatikan baik-baik. Ini merupakan surat-surat doktrinal, artinya yang mengajarkan prinsip-prinsip keimanan Kristen dan teologi itu terdapat di dalam 3 surat ini. Ada surat-surat penjara seperti Efesus, Filipi, Kolose. Ini merupakan surat penjara. Mengapa surat di penjara? Karena ditulis di penjara. Nah, itulah. Ya. Kemudian ada surat nubuatan seperti Tesalonika. Ya.
Kemudian ada surat pengembalaan 1-2 Timotius, Titus, Filemon. Di sini dijabarkan tentang bagaimana disiplin gereja, pemimpin rohani, pemimpin gereja, bagaimana umat itu dijelaskan. Lalu, apa tema dari kitab Roma? Ialah kebenaran Allah. Kebenaran ini menjadikan kita memahami ya, bagaimana kita boleh berjalan di dalam kehendak Allah berdasarkan Roh. Surat kepada jemaat Roma merupakan satu doktrin yang paling sistematis dari semua surat-surat Paulus itu. Perhatikan kerangka dari Roma. Tema ialah hidup dengan iman. Paling tidak dia menyelesaikan bagian pasal pertama dari kitab Roma. Kemudian berlanjut nanti kita melihat dalam pasal 12 sampai pasal 15 bagaimana seseorang yang hidup dengan iman kemudian melayani dengan iman ya. Ada ketaatan yang diberikan sehingga iman menjadi satu bukti nyata yang dapat diimplementasikan dengan semangat melayani bagi seluruh orang-orang percaya. Ya, baik, saya kira saya akan memberi tugas kepada saudara. Ya, yang pertama tadi dalam Kisah Rasul, kemudian yang kedua dalam kitab Roma. Cobalah Anda membuat, ya, saya akan mencatat di kertas supaya kita sama-sama. Yang kedua, buatlah ya, strategi hidup dalam iman ya, dan melayani dalam iman ya, berdasarkan kitab Roma ya. Dengan demikian ini menjadi penugasan bagi kita yang akan nanti saya akan mencatat di classroom supaya ditugaskan kepada saudara untuk membagikan tugas-tugas ini ya. Jadi dua tugas itu nanti yang saudara harap perhatikan. Nah, dijelaskan dalam Roma kekuatan Allah, bagaimana kebenaran Allah dinyatakan dalam Injil, dan Injil ini merupakan satu kekuatan. Roma pasal 1 ayat 17 ya. Injil adalah kekuatan Allah. Bagaimana kebenaran Allah itu dinyatakan di dalam berbagai hal, termasuk penghakiman kepada bangsa-bangsa yang menolak bangsa-bangsa kafir ya. Dalam penghakiman terhadap bangsa Yahudi, dalam penghakiman terhadap manusia yang berdosa memberontak kepada Allah. Roma pasal 3 ayat 23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, jadi dari bagian ini kita dapat menjelaskan, sudah dapat gambaran, kita semua sudah mendapatkan gambaran bahwa kita bisa dikatakan ya hidup dalam iman. Memang dahulu kita kehilangan kemuliaan Allah, tetapi pada akhirnya kerangka kehidupan kita itu berada di dalam iman setelah kita menerima Kristus. Nah, untuk itu pasal 12 mulai penegasan bagaimana kita hidup dalam iman. Ini Roma pasal 3 ayat 23, 25 ya. Kalau tadi amartio itu artinya dosa, amartano. Kemudian di kayu itu adalah kebenaran, dibenarkan, pasif. Kasih karunia itu adalah tindakan Allah menyatakan kita benar tanpa salah, sehingga kita memiliki posisi hidup dalam iman. Karena apa? Karena penebusan yang diberikan kepada kita, bahkan dengan cara jalan pendamaian yang dinyatakan kepada kita. Perhatikan, kita berdosa,
kita berdosa, tetapi oleh anugerah Allah, nah ringkasnya kita memperoleh pendamaian, penebusan atau pembenaran. Inilah cara kita memperoleh kebenaran. Dari kita berdosa, kemudian kita berkata iya kepada anugerah Allah, kemudian kita mendapatkan pendamaian, diberikan penebusan, dan kita dibenarkan. Apakah ini ada rangkaian kekuatan manusia kita? Tentu saya katakan tidak. Semua ini adalah karya Allah. Apa yang dibutuhkan dari kita? Kita percaya dan menerima anugerah Allah. Itu saja yang dapat kita terima. Ya, dalam pasal 4 juga kita dapat melihat bahwa Bapak Abraham kita juga, Bapak leluhur juga dibenarkan oleh Allah secara cuma-cuma, dan Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham itu sebagai kebenaran. Itu contoh-contoh bagaimana kita pada akhirnya dibenarkan. Ya. Nah, perhatikan ketika kita manusia berdosa, ini tuduhan Alkitab terhadap kita, ya, bahwa kita ini dosa. Tetapi ketika diperhitungkan melalui salib, maka dosa kita tidak diperhitungkan lagi, dan kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Jadi dalam membenarkan manusia dengan memperhitungkan dalam karya Kristus di salib, jelas merupakan bentuk dari pembenaran Allah. Dan dalam masyarakat dalam menyatakan manusia sebagai benar atas dasar perhitungan yang dijelaskan dalam pasal-pasal sebelumnya. Ya. Jadi tuduhan terhadap dosa kita, ya, diperhitungkan melalui salib, kemudian diselesaikan, kebenaran Kristus kemudian diperhitungkan sehingga dosa kita tidak diperhitungkan. Itu adalah bagaimana Allah membenarkan kita. Ya. Roma pasal 5 ayat 12, sebab sebagaimana melalui satu orang dosa telah masuk ke dalam dunia, dan kematian melalui dosa, demikianlah maut itu telah menjalar. Jadi melalui Adam kita menemui kematian, melalui seorang Adam. Namun melalui seorang Kristus kita juga menemukan kehidupan. Ya. Jika kematian akibat dosa, dan jika dosa tidak diperhitungkan tanpa hukum Taurat, dan jika hukum Taurat belum ada sampai Musa, mengapa manusia mati antara Adam dan Musa? Apa sebab? Jelas sebab kematian manusia adalah karena dosa keturunan. Ya. Dosa Adam telah diperhitungkan kepada semua manusia dan keturunannya. Jadi kita semua jelas mendapatkan akibat dari dosa Adam. Menurut Paulus, kita percaya dosa asal itu ada. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi kita berdosa karena Adam, tetapi kita dibenarkan oleh karena Kristus, impas. Sehingga syukur kepada Allah, kita beroleh kebenaran di dalam Dia. Kebenaran Allah dinyatakan dalam mengangkat kita sebagai anak. Jadi kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah yang percaya kepadanya. Bagaimana tentang Israel? Ya, tidak semua Israel adalah Israel. Mereka ada yang Israel yang akan diselamatkan. Ya, bagian Israel yang mungkin yang menerima Kristus pada akhirnya. Nah, inilah ringkasan akhir dari kitab Roma pasal 1 sampai 11 itu doktrin tentang ya hidup dalam iman, kemudian
pasal 12 sampai 16 merupakan uh, apa namanya itu aplikasi, artinya bagaimana tadi kita melayani dengan iman, pembenaran karena iman, kemudian kita melayani dengan iman. Itu menjadi tugas saudara. Ada dua tugas yang akan kita kerjakan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya harap dua tugas ini Anda dapat kerjakan dalam tempo 5 hari ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.